Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi. Jadi dalam video kali ini materinya itu tentang uji normalitas, transformasi data, dan mendeteksi data ekstrim atau bahasa lainnya outlier dengan menggunakan StatCal. Dan nanti kita coba bandingkan menggunakan software SPSS, EFUSE, JASP, dan Stata. Jadi materinya ini. Nah, ini dia materinya. Ya. Jadi kita akan bahas distribusi normal dan contoh distribusi lainnya. Jadi distribusi itu nggak hanya distribusi normal aja. Masih banyak loh distribusi-distribusi yang lain selain distribusi normal. Nanti akan saya jelaskan kenapa sih harus berdistribusi normal. Bolehkah tidak berdistribusi normal datanya? Nanti akan dibahas. Kemudian ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ada 10 poin. Kita akan bahas satu persatu. Seperti itu ya. Jadi kita mulai aja ya. Distribusi normal itu apa sih? Nah, kalau kita baca buku, saya berbicara berdasarkan buku ya, bukan menurut saya. Ya, jadi kalau kita baca buku, ini bukunya. Bukunya Probability and Statistics. Ya, ada banyak buku sih, cuman saya ngambil buku ini aja dulu. Jadi kalau distribusi normal itu rumusnya seperti ini. Nah, ini dia. Kan matematis banget gitu ya, rumus. Ya mungkin kalau orang-orang yang bukan jurusan matematik mungkin bingung. Intinya distribusi normal itu memiliki bentuk kurva seperti ini. Nah, ini dia. Bentuk kurvanya seperti ini, kayak lonceng ya. Nah, jadi ini contoh bentuk dari kurva distribusi normal. Jadi kalau punya data, kalau datanya nanti dibuat ke dalam grafik, kalau bentuknya seperti ini, berarti datanya berdistribusi normal. Kalau data yang nggak normal, berarti bentuknya nggak seperti ini. Itu dia. Jadi udah paham ya? Bentuk dari kurva distribusi normal itu seperti ini dia. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Nah, kemudian sebenarnya masih banyak lagi sih distribusi-distribusi yang lain. Selain distribusi normal tuh ada banyak distribusi lagi. Kalau kita lihat ya, kita baca. Ada contohnya distribusi hipergeometri, distribusi chi-square, distribusi t-student, distribusi F, distribusi beta. Banyak lagi distribusi. Cuman kenapa sih data itu harus berdistribusi normal? Nanti akan saya bahas kenapa. Apa alasannya? Semua pasti ada alasannya kenapa. Ya, tinggal kita cari tahu dengan membaca berbagai buku atau jurnal-jurnal seperti itu. Clear ya? Jadi ada banyak distribusi. Nah, kemudian saya ingin memberi contoh suatu data yang berdistribusi normal. Contoh, saya punya data. Datanya ini ada 1000 data. Ini kalau kita buat ke bawah. Nah, datanya ini saya buat. Nah, ada 1000 baris data. Ya, dari sini sampai sini. Banyak ya, ada 1000. Nah, data ini datanya berdistribusi normal. Kalau kita lakukan uji normalitas. Data ini, seandainya saya copy dan saya pindahkan ke dalam SPSS seperti ini. Ini saya hapus dulu outputnya. Nah, ini datanya yang 1000 tadi, datanya ada 1000. Kalau kita plotkan ke dalam grafik, kemudian coba kita tampilkan grafiknya dengan SPSS. Oke, kita pilih chart ya, pilih ini. Kita bisa pilih ini dia. Kemudian kita pilih OK. Nah, sekarang kita lihat gimana sih bentuk datanya. Tenet. Nah, ini. Kan datanya kan bentuknya seperti tadi. Mirip dengan seperti ini dia. Walaupun ya kalau yang namanya data itu sangat sulit berdistribusi normal secara sempurna tuh bukan nggak mungkin ya, tapi susah. Paling ada mereng-merengnya dikit, tapi dia masih dalam batasan normal. Itu dia.
Walaupun menget-menget sedikit ya nggak apa-apa, masih dalam batasan normal. Tapi kalau yang berdistribusi normal yang sempurna, yang bentuknya seperti ini kan batang-batang ini, supaya bentuknya ini susah. Jadi kalau bentuknya yang ya masih bisa dikatakan normal ya nggak apa-apa. Normalitas itu kan ada apa? Ada ada pertimbangannya lah sampai semereng mana sih nggak normal lah seperti itu ya. Nggak mesti sempurna seperti itu ya. Jadi kalau data yang tadi itu ya kira-kira bentuknya seperti ini udah normal. Ini kita memeriksanya menggunakan fitur grafik ya, kita buat ke dalam histogram. Nah, untuk menguji normalitas itu kan ada banyak pendekatan ya. Kita bisa menggunakan grafik seperti ini histogram atau normal probability plot, PP plot, Kiki plot, atau kita bisa yang tadi kan menggunakan gambar, kita juga bisa menggunakan pendekatan angka seperti uji Kolmogorov. Nah, uji normalitas itu ada banyak. Kalau di SPSS itu uji Kolmogorov, Smirnov, uji Shapiro-Wilk ada. Kalau di software Evius, uji normalitasnya Jarque-Bera. Jadi setiap software kayak SPSS, dia punya uji normalitas tersendiri. Kayak software yang lain, Evius, uji normalitasnya itu namanya Jarque-Bera, nama metodenya. Kemudian di Stata. Di Stata itu uji normalitasnya ada namanya ini, Shapiro-Wilk, S. Francia. Jadi tiap-tiap software, SPSS, Jarque-Bera, Evius, dia menyediakan metode uji normalitas yang kadang berbeda-beda, nggak sama dia, tapi kegunaannya sama. Sama seperti handphone, kan ada handphone Samsung, handphone Apple, handphone Xiaomi, ya handphonenya mereknya berbeda-beda, tapi kegunaannya untuk nelpon. Nah, sama handphone Apple itu misalkan SPSS, handphone Samsung misalkan itu Evius, handphone Xiaomi itu misalkan softwarenya Stata, dan seperti itulah dia. Jadi ada banyak software, ada banyak metode uji normalitas. Tiap-tiap metode uji normalitas itu mempunyai sifat, dia punya sifat. Kegunaannya sama, tapi dia mempunyai sifat yang kadang berbeda-beda. Ada yang sensitif, ada yang enggak. Ya seperti itulah. Kalau kita uji data ini ya, kita uji data yang 1000 tadi dengan SPSS. Kalau di SPSS uji normalitasnya itu Kolmogorov-Smirnov. Di sinilah tempatnya. Kita uji normalitas, maka kita cek datanya normal. Normal kan? Kita bisa lihat di sini. Dari mana kita tahu normal? Kita lihat aja nilai asimsiknya, asimsik tutelnya. Ini Kolmogorov ya. Ini kita menggunakan uji normalitas Kolmogorov. Kolmogorov, Smirnov. Kita peroleh nilai nama lain asimsik ini, nama lainnya itu probabilitas. Itu nilainya berapa? 0,62. Kan di atas 0,05. Ya, misalkan tingkat signifikansi yang digunakan 0,05, maka kesimpulannya data berdistribusi normal. Oke. Kalau kita gunakan uji yang lain, ini kita menggunakan SPSS. Kan? Kalau kita gunakan uji yang lain, uji normalitas yang lain di SPSS, kita bisa gunakan uji Shapiro-Wilk. Kita checklist di sini. Maka akan muncul hasil uji. Nah, ini dia. Ini uji Shapiro-Wilk. Berapa nilai signya? 0,796. Ya, kita bisa lihat di sini. Kalau kita gunakan uji Shapiro-Wilk, itu nilai signya, nama lainnya itu probabilitas. Itu kan nilainya 0,796. Kan di atas 0,05 ya. Berarti data berdistribusi normal. Ini kita pakai SPSS. Seperti itu dia. SPSS. Ada banyak software. Kalau kita mau menggunakan software apa? Ada banyak sih. Kalau kita mau menggunakan StatCal, misalkan. StatCal ini software buatan saya sendiri. Kalau kita mau menggunakan software StatCal, kita bandingin ya. Ini kita masih tahap membandingkan dulu. Nanti ada trik-triknya gimana cara menangani data yang nggak normal. Seperti itu. Nah, misalkan ini 30, kita buat datanya ada 1500 baris. Kita copy aja data yang tadi, yang ini. Kita copy, kita pindahkan ke StatCal, di sini data lah misalkan ya.
Di sini kita gunakan menu ini test of normality. Kita pindahkan data result. Kita tunggu dulu. Nah, kita lihat di sini kalau dengan menggunakan statcal, kita lihat Kolmogorov Smirnov yang asimptotik. Di situ nilainya 0,848. Nilai p-value. Sama nggak dengan SPSS? Kalau kita bandingkan dengan SPSS tadi di atas. Tunggu ya. Kayaknya kelewatan. Dengan SPSS. Nah nih, sama nilainya. Kita lihat asimsiknya 0,848. Sementara dengan software statcal juga sama 0,848. Kalau Shapiro-Wilk-nya kita pilih, di sini nilainya 0,796. Di SPSS juga juga 0,7 berapa tadi? Kita lihat dulu 0,796. Jadi sama antara statcal dengan SPSS. Seperti itu dia. Nah, kemudian kalau kita menggunakan software, kalau di statcal ya ada banyak uji normalitasnya. Ada Kolmogorov, Jarque-Bera, Anderson-Darling, Shapiro-Wilk. Kalau kita menggunakan Stata, ini software Stata. Jadi software itu ada banyak sih. Teman-teman tinggal pilih aja mau menggunakan software yang mana ya. Seperti itu. Semua software ada kelebihan sama kelemahannya. Itu dia. Kita pilih import data dulu, Excel. Kita coba ambil datanya dari sini ya. Oke, ini data. Oh, datanya tunggu ya. Sorry. Kita buat datanya dulu. Sini data baru deh. Data baru ini untuk diupload ke dalam statanya ya. Sini data. Kemudian nah ini kita copy datanya ini. Kita pindahkan ke data barunya di sini. Dah. Sekarang kita baca data dari Excel ke Stata. Kita import dulu. Kita browse. Nah, nih data barunya. Nah, kita skip yang baris pertama, kemudian oke. Nah, ini datanya sudah masuk ya ke dalam Stata. Kalau di Stata, kalau kita mau melakukan uji normalitas, saya menggunakan pendekatan coding. Pakai kode, saya ingin kode aja. Kita mau menggunakan uji apa di Stata? Ada banyak sih. Ada Shapiro-Wilk. Oke, kita pakai Shapiro-Wilk bisa. Atau kita bisa pakai uji normalitas S. Francia. Itu data. Ada juga pakai ini SK. Pakai kode dia. SK test. Dari data. Oke, coba kita uji dengan Stata. Nah, muncul hasilnya. Ini ya. Jadi jumlah datanya ada 1000. Kalau kita melihat dari Shapiro-Wilk-nya, di sini nilainya 0,796. Sama nggak dengan software saya statcal? Sama. Nggak ada beda. Sama aja. Dengan Fuse, nah beda lagi dengan Fuse. Kalau Fuse itu softwarenya metodenya namanya Jarque-Bera. Kalau kita menggunakan Fuse, misalkan ini kita copy, saya pindahkan ke teks dokumen, data Fuse, saya pindahkan di sini, oke di save. Sekarang saya buka Fuse-nya. Saya buka Fuse. Tunggu ya, kebanyakan file nih Fuse. Saya menggunakan Fuse versi 10 ya. Oke. Kemudian kita masukkan dulu datanya. Ada banyak cara sih cara mengimportnya, tapi saya menggunakan cara ini aja. Kemudian kita import datanya di bagian normalitas. Nah, ini data Fuse. Oke, ini ada 1000 data, pilih finish, pilih no. Nah, ini datanya sudah terbaca ke dalam Fuse ya. Sekarang coba kita uji normalitas. Nih, histogram and stat. Nah, ini dia. Coba lihat, kan bentuknya kan udah seperti gunung ya. Ya, walaupun nggak sempurna, tapi masih bisa dikatakan ini normal lah. Karena bentuknya seperti ini. Kita lihat aja nilai probability-nya dari Fuse ini kan 0,684. Jadi kalau kita menggunakan uji normalitas Jarque-Bera di Fuse, jadi namanya uji Jarque-Bera ya.
Ini menggunakan software Evius, nilai probabilitasnya itu 0,6848. Ya kalau dibulatkan jadi 0,685 lah. Kan di atas 0,05 data berdistribusi normal. Ini softwarenya Evius. Oke, kalau di SPSS itu nggak ada uji normalitas Jar-Quebera, nggak ada. Itu yang ada di Evius sih, seperti itu dia. Tapi kalau di Statcal ada pakai Jar-Quebera. Nah, ini nilainya p-value-nya 0,685. Sama nggak? Sama. Jadi software Statcal ini kelebihannya kalau di uji normalitasnya dia ada banyak menu dia. Seperti itu. Kalau di JASP itu softwarenya itu metode normalitasnya kalau nggak salah Shapiro-Wilk. Seperti itu dia. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi. Ini sudah ya. JASP kita langkau aja deh. Nah, sekarang contoh data tidak berdistribusi normal. Nah, kadang kita temui data itu tidak berdistribusi normal. Ya, berarti datanya bentuknya nggak seperti gunung tadi mungkin. Ada beberapa penyebab data itu tidak berdistribusi normal. Salah satu penyebabnya itu adanya outlier, seperti itu. Atau data ekstrim, outlier, data ekstrim. Teman-teman, ini saya beri contoh buku bagus ya. Bukunya Discovering Statistics Using SPSS, ditulis oleh Andy Field, Prof. Andy Field. Kalau teman-teman bedah buku ini kan ada berapa bab ini. Ini buku ini banyak sekali digunakan, ya nggak hanya di Indonesia sih, tapi ini udah mendunia, itu dia. Jadi ini bukunya ini ya ada detail lah, menurut saya lumayan detail dia. Ada berapa bab ya? Ya ada banyak deh, itu dia. Teman-teman bisa baca bab di bagian ini dia, Dealing with Outlier. Bagaimana kita menghadapi data outlier atau data ekstrim. Kemudian Dealing with Non-Normality. Bagaimana sih kita menghadapi data yang nggak berdistribusi normal. Nah, kemudian data yang nggak homogen. Nah itu dia. Kemudian bagaimana kita melakukan transformasi data. Seperti itu dia. Jadi saya merujuk dari buku inilah ya. Seperti itu dia. Nah, ini data ini sudah kita close saja. Sekarang kita masuk ke contoh data yang nggak berdistribusi normal. Oke. Misalkan saya punya data nih, saya close. Misalkan saya punya data nih. Ada data 1, data 2, data 3. Nah, dari data ini dari 3 data ini ada data yang tidak berdistribusi normal. Sebenarnya kita sudah bisa menebak ada data yang cukup ekstrim. Coba lihat. 0,6. Misalkan fokus ke data 1 dulu ya. 0,64, 0,13, 19, 0,43, 0,83, 0,23, 0,34. Wih, ini. Ini kan 0, 0, ada yang menyelip nih. 1,9. Nah, ini datanya agak berbeda dari kumpulan data yang lain. Nah, ini namanya data ekstrim ini atau data yang outlier. 0,5. Jumpa lagi nih. Min 3,5. Yang lain kan 0,6, 0,1, 0,4, ya kan? Toh jumpa data yang agak beda. Nah, data-data seperti ini bisa menyebabkan hasil dari uji normalitas nggak normal. Nah, jadi kalau kita ada data, ternyata pas diuji normalitas datanya nggak normal, jangan-jangan ada data outlier tuh, ada data ekstrim. Jadi kita harus memeriksanya. Nah, ada ya. Jadi kita sudah kira-kira kita menduga data 1,9 sama min 3,5 ini data outlier atau data ekstrim. Ini masih menduga, nanti kita uji. Kalau di data 2, ada nggak data yang aneh? Ada nih, 78, yang lain kan 23, 15, 26, 24, 24, 18. Ini nyelip sendiri nih. Kayaknya nih data 1 sama data 2 nggak berdistribusi normal nih. Oke, kita buktikan, kita uji dulu. Jangan hanya ngomong aja. Woi, seperti itu. Tapi kalau data 3 ini 5, 6, 3, 4, 5. Oh, aman lah nih datanya. Kayaknya normal.
Oke, sekarang kita buktikan. Oke, mau buktikan pakai software apa dulu nih? Oke, kita coba dulu lah SPSS. Ya, SPSS ya, oke. Kita coba buktikan dengan SPSS. Kita copy datanya, kita pindahkan ke dalam SPSS. Oke, kita buat baru aja deh. Oke, yang ini kita hapus dulu. Mana? Nih, kita hapus dulu. Oke, ini kita copy, kita pindahkan ke sini. Ini data 1, data 2, data 3. Oke, seperti itu. Kita uji normalitas dengan apa? Ya udah, kita pakai teknik Kolmogorov aja. Kita pindahkan, kita pilih oke. Nah, ini hasilnya. Kan kita sekarang bedah hasilnya. Sekarang untuk data 1, apakah normal? Untuk data 1, nilai asimsiknya itu kan, atau nilai probabilitasnya itu nilainya 0,036. Kan dia lebih kecil daripada 0,05. Wah, tidak berdistribusi normal nih data. Berdistribusi normal. Nah, kan terbukti kan? Karena apa? Mungkin dugaan kita karena dua data ini. Ada data outlier-nya nih, data ekstrim. Seperti itu. Nah, di data 2 juga ternyata nggak berdistribusi normal sih. Kenapa? Nilai asimsiknya berapa? 0,022. Nggak normal. Tapi data 3 normal. Data yang ketiga itu nilai probabilitasnya 0,457. Di atas 0,05. Hore, normal. Normal. Oke, jadi dugaan kita ini data ekstrim lah, seperti itu ya. Kalau kita gunakan statcal, ini coba kita gunakan statcal. Ini kita hapus dulu aja. Kita copy datanya yang ini. Kita pindahkan ke statcal. Atas dulu. Di sini ini data 1, data 2, data 3, sorry. Oke, kemudian kita lakukan uji normalitas coba dengan statcal. Kita pindahkan. Apakah, nah, sama nggak normal nih. Pakai Kolmogorov, nilainya P-nya 0,036, nggak normal. 0,022. Cuman yang normal data ketiga sih. 0,454. Sama kok dengan SPSS, nggak ada beda. Seperti itu dia. Nah, jadi ada data yang nggak normal. Jadi penyebab data nggak normal itu salah satunya karena kehadiran data outlier ya. Ini kan dealing with non-normality. Ya, kemungkinan ada data outlier. Di sini outlier nih. Outlier, a score very different. Jadi skor yang sangat berbeda dari skor-skor lainnya. Jadi kalau ada data, ini kan skornya banyak. Ini cukup berbeda nih yang warna kuning dari skor-skor yang ini dia. Itu dia. Nah, sekarang kalau kita menggunakan software statcal, statcal itu dia bisa mendeteksi data mana aja yang tergolong ke dalam data outlier. Jadi kita bisa menggunakan menu nih, detection of outlier. Kita coba deteksi. Kemudian kita masukkan, pilih result. Nah, kita lihat detection of outlier. Nah, ketahuan nih. Ternyata pada data 1, posisi ke-11 itu tergolong ke dalam data outlier. Mana dia? Ini kalau kita lihat di sini, kita lihat ini kan ini posisi lah. Posisi tuh 2 sampai 11 ya. Ya, ada 13 data. Ini saya hilangin dulu. Jadi sekarang kita bagaimana memeriksa data outlier ya dengan statcal. Jadi ketahuan di data 1, data di posisi ke-11 itu data outlier. Skornya 1,93. Oh, kita tandai dulu nih. Nah, ini data outlier nih. Kan posisinya ke-11. Ya. Kemudian statcal juga memberitahu data 1 di posisi ke-13 juga termasuk outlier. Skornya min 3,52. Oke, ini dia. Nah, jadi di statcal bisa memberitahu
data outlier itu di posisi berapa dia. Kemudian nah ada lagi nih, untuk data 2 di posisi ke-9 itu termasuk data outlier. Nomor 78, skornya 78, posisi ke-9. Nah, ini dia. Yang ini. Jadi sudah ketahuan nih, karena ada data outlier ini dia menjadi tidak normal. Kita bisa cek di bawah ya di sini. Nah, itu nggak normal dia. Nah, oke. Seperti itu ya. Tapi kalau di data 3, ternyata nggak ada data outlier. Seperti itu dia. Teman-teman, kalau rumus untuk menghitung batasan outlier, teman-teman bisa search di Google. Kira-kira rumusnya ini dia. Jadi ada lower outlier, ada higher outlier, seperti itu dia. Jadi nilai-nilai yang berada di luar rentang lower sama higher outlier, maka nilai-nilai itulah yang masuk ke dalam outlier, seperti itu. Jadi kita sudah tahu ya, di data 1 ada 2 outlier atau data ekstrim, di data 2 ada 9 outlier. Sekarang, gimana cara kita menangani data outlier? Jadi, ada beberapa pendekatan. Bukan menurut saya ya, ini menurut Andy Field. Jadi, kata Andy Field, kalau kita menghadapi outlier, pertama, remove the case. Artinya remove itu apa? Hapus barisnya. Nah, ini yang ngomong bukan saya, tapi Andy Field. Yang kedua, teman-teman bisa lakukan transform data atau transformasi data. Seperti itu. Yang ketiga, ini yang unik menurut Andy Field. Change the score. Ubah data. Nah, ini dia. Kan ada yang mengatakan, kalau ubah data kan artinya kita memanipulasi. Nah, ya, tapi menurut si Andy Field, ini ada change the score. Mungkin gini ya, change the score ini menurut saya. Kalau ini menurut saya, misalkan kita neliti 100 responden. Ternyata dari 100 responden itu datanya banyak yang nggak normal. Kita cari dulu mana yang nggak normal. Kemudian kita coba keluarin orangnya, coba kita ambil data, kita sebarin lagi yang baru, kemudian kita ganti. Tapi ganti data itu data yang kita ambil dari luar, seperti itu. Bukan kita ganti tulis sendiri, nggak seperti itu dia. Mungkin seperti ini. Teman-teman bisa baca lah seperti di sini ya. Change the score itu maksudnya apa. Nah, kita mau mencoba cara pertama dulu. Remove the case, artinya kita menghapus data outlier-nya. Oke, coba kita hapus. Dengan menggunakan StatCal, kan tadi dari StatCal kan sudah diketahui data outlier-nya ya. Untuk data 1, jadi untuk data 1 baris ke-11 sama baris ke-13 bakal kita pangkas. Untuk data 2 itu di posisi ke-9. Kita bisa aja, karena ini datanya satu kesatuan, mau nggak mau kita harus hapus semuanya. Baris ke-9 kita pangkas, baris ke-11 kita pangkas, baris ke-13 kita pangkas. Nah, jadi seperti itu dia. Supaya apa? Supaya jumlah datanya sama banyak. Di sini jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita pangkas tadi supaya datanya nggak timpang. Nah, jadi kita pangkas saja baris seperti itu. Jadi tinggal 10 dia, 10 data. Kalau kita menggunakan StatCal, ada juga menu untuk memangkas otomatis. Mana? Kita pilih aja print to Microsoft Excel. Maka kita klik, maka datanya akan terpangkas otomatis, hasilnya muncul langsung di Excel. Nah, ini hasil dari StatCal, dia langsung memberitahu ternyata posisi ke-11, ke-13 sama 9 itu posisi outlier-nya. Ya. Posisi ke-11 dimiliki oleh data 1, posisi ke-13 dimiliki oleh data 1, posisi ke-9 dimiliki oleh data 2. Nah, data yang sudah dipangkas, pilih yang data after elimination. Nah, ini datanya sudah dipangkas nih. Jadi data ini sudah tidak mengandung lagi data outlier. Ya, karena sudah dipangkas yang tadi. Seperti itu dia. Jadi dengan StatCal bisa mangkas otomatis. Dan di StatCal juga ada bantuan interpretasi di sini. Data pada variabel data 1 baris ke-11 termasuk dalam data ekstrim atau data outlier. Nah, juga ada bantuan kalimatnya. Data variabel data 1
baris ke-13 data ekstrim. Nah, jadi di start call dia bisa memberitahu. Ya, seperti itu dia ya. Oke, tunggu dulu ya, baterainya habis. Kita matikan dulu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang, oke, ini kan masih 13 data. Kita memeriksa outlier bisa dengan menggunakan box plot. Kalau kita merujuk ke buku Andy Field ya, kita, ini dia, outlier, kita bisa menggunakan pendekatan box plot. Nah, ini box plot. Jadi dengan menggunakan box plot, kita bisa melihat data-data yang nggak normal. Dari sini, dengan menggunakan start call, teman-teman bisa melihat box plotnya seperti ini. Nah, ini contoh hasil dari start call. Kita bisa tahu datanya nggak normal karena ada titik merah. Nah, itu dia. Titik merah inilah menandakan di datanya itu ada data outlier atau ada data ekstrim. Kita bisa kecilkan misalkan width-nya seperti ini. Nih, seperti ini. Jadi bisa diedit lah, data-datanya bisa diedit. Apa? Grafiknya bisa diedit seperti ini, atau jumlah kolomnya 3 seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini data. Jadi yang merah ini kita bisa perbesar datanya. Perbesar aja size outlier-nya seperti itu. Nah, ini dia. Jadi di data 1, oh ada titik merah, berarti ada data ekstrim di data 1. Ada 2 nih data ekstrimnya ternyata di atas sama di bawah, seperti itu. Kemudian pada data 2 juga ada titik merah, berarti di data 2 ini ada data outlier atau data ekstrim. Tapi kalau data 3 titiknya hitam semua, berarti oh data 3 ini aman-aman aja, seperti itu. Nah, jadi kita mengecek outlier itu bisa menggunakan pendekatan box plot. Ya. Jadi menurut Andy Field-nya ini box plot. Oke, jadi sudah ketahuan ya, ternyata datanya itu ada data ekstrim. Jadi sekarang sudah kita hapus menjadi 10 data. Nah, data ini sekarang datanya sudah tidak mengandung data outlier. Jadi sekarang tinggal kita uji menggunakan SPSS juga bisa. Oke, kita coba uji datanya dengan SPSS. Kita hapus dulu datanya, karena kan datanya sudah baru. Ya. Sekarang kita pindahkan data yang sudah tidak mengandung data outlier. Kita pindahkan ke dalam SPSS. Nih, ada 10 data. Sekarang kita uji dengan SPSS di sini. Kemudian klik OK. Nah, di sini ternyata datanya sudah normal semua. Kenapa? Karena nilai asimsiknya untuk data 1, kita lihat asimsiknya. Untuk data 1 asimsiknya 0,949, di atas 0,05. Udah normal. Untuk data 2 juga udah normal, nilai asimsiknya 0,920. Untuk data 3 juga udah normal, 0,286. Berarti datanya sudah berdistribusi normal. Cuman datanya itu sudah berkurang karena kita sudah mengeliminasi atau mengeluarkan data outlier-nya. Kalau kita gunakan start call ya juga sama. Kita coba gunakan start call. Setelah datanya dikeluarkan, ini kita hapus dulu baris datanya. Kita hapus dulu. Kita copy data yang baru ke dalam start call. Ada 10 baris. Kita uji lagi. Nah, di sini kita lihat. Nah, udah nggak ada lagi nih data outlier-nya. Nah, di sini kan kosong. Nah, di sini juga nggak ada. Jadi ternyata sudah nggak ada lagi data outlier. Nah, di sini kan ada tertulis tidak terdapat data outlier. Berarti datanya kemungkinan normal, kemungkinan ya. Kita cek aja dengan uji normalitas. P-value-nya untuk data 1 0,949, ini 0,92, 0,286. Semuanya sudah di atas 0,05, artinya datanya sudah berdistribusi normal. Kita bisa cek juga kalau pakai jar kue Bera udah normal. Sudah normal juga karena sudah di atas 0,05. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya, penyebab data tidak berdistribusi normal bisa jadi karena ada kehadiran data outlier atau data ekstrimnya. Seperti itu dia. Nah, jadi
trik yang lain adalah, ini sudah trik yang lain, itu kita bisa menggunakan rumus transformasi data. Kalau kita baca buku Andy Field, ini kan, transform the data, coba kita lihat, transformasi itu kan ada banyak dia. Kalau kita lihat transformasi itu, saya mau lihat dulu jenis-jenis transformasinya. Ada yang pendekatan, ini dia. Ada, ini kan data transformation. Bisa menggunakan pendekatan log. Nah, log atau square root transformation itu diakarkan, atau reciprocal transformation, satu per datanya seperti itu dia. Atau kebalikan skor transformasi. Sebenarnya transformasi ini nggak hanya 4 ini ya, 1, 2, 3, 4, tapi masih banyak lagi jenis transformasi seperti itu. Nah, kita mau coba data yang tadi, misalkan yang masih nggak normal tadi. Nah, ini seandainya datanya ini kita transformasi menurut Andy Field, coba kita menggunakan pendekatan log, misalkan kita gunakan log, misalkan nih log atau ln lah, ln data 1, ln x1, ln x2, kita gunakan coba ln lah. Cuman ln ini nggak boleh bilangan negatif atau 0. ln ini dengan harapan ini kita transformasi dengan ln. Oke. Nah ini nggak bisa. Nah, kelemahan ln itu dia nggak bisa menghandle data yang negatif seperti itu. Jadi nggak bisa menggunakan ln. Coba data yang kedua kita ln. Kita ln dulu atau log. Jadi kita coba X3 kan normal, ya udah kita nggak usah transformasi sih. Kita coba ini data 3 tetap. Oke. Kita pindah sini. Nah, karena di data 1 ada yang negatif ya. Coba kita pakai square root juga nggak bisa negatif. Atau kita gunakan ini. Kebalikan 1 per X ya, coba 1 per X ya. 1 per XI atau so you do a transformation 1 dikurang data tertinggi dikurang XI. Oke, coba kita pakai transformasi yang ini. Data tertingginya berapa? Kalau kita lihat, kalau kita gunakan rumus max, data tertingginya dari data 1, ini dia, 1,9. Oke, jadi kita mau menggunakan rumus 1 dibagi X tertinggi dikurang data X-nya. Jadi sekarang sama dengan, di sini ya, sini sama dengan 1 dibagi data tertingginya, kita kunci dulu, kita kunci dikurang datanya. Oke, ini kita transformasi. Apa kalau kita tulis? Oh, nggak bisa juga, karena seperti ini dia. Karena jadi nggak semua data bisa diterapkan transformasi tertentu seperti itu. Jadi kita coba gunakan transformasi apa? Nah, coba kita gunakan transformasi sinus. Nah, sin kan ada sin, cos, tangen gitu kan, sama dengan sin. Coba transformasi sinus dari data ini. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke. Nah, inilah dia. Sekarang coba kita setelah datanya ditransformasi, jadi kita coba tidak menggunakan pendekatan menghapus data atau eliminasi outlier. Kita coba eliminasi datanya. Kita coba pindahkan lagi coba ke sini, ke data ini. Oke, ini data 1 tadi kita pakai sinus, sin data 1. Ini kita gunakan ln tadi, data 2, ini dia. Apakah datanya normal ya? Coba kita uji dulu. Detection of outlier. Kita pindahkan di sini, kita cek. Lagi proses. Nah, ternyata kalau kita cek dengan Kolmogorov, nah dengan Kolmogorov sudah normal. Untuk sin data 1, datanya sudah normal. Nilai p-value-nya 0,977 di atas 0,05. Berarti ternyata transformasi dengan pendekatan sinus ini ngefek, membuat datanya berdistribusi normal. Juga ln-nya menggunakan transformasi ln untuk data 2 juga lolos dia, 0,136. Lolosnya kalau kita menggunakan uji Kolmogorov. Tapi kalau kita coba gunakan uji yang lain, Jarque-Bera, ternyata nggak lolos di data 2-nya. Jadi
uji normalitas itu, Kolmogorov, Jarque-Bera, Shapiro-Wilk, dia mempunyai sifat tersendiri dia. Ada uji normalitas yang bersifat sensitif. Teman-teman bisa baca di buku Andy Field tentang Shapiro-Wilk, misalkan. Shapiro-Wilk. Ini uji Shapiro-Wilk ini dia sensitif ujinya. Kita lihat ya. Nah ini dia. Ini kan, ini teorinya. There is another test, ini dia Shapiro-Wilk. Tunggu. Ada teori yang mengatakan Shapiro-Wilk ini cukup sensitif dia. Nah ini dia. Uji Shapiro-Wilk ini kan. Dia bilang it has more power kan to detect differences from normality. Artinya gini, uji Shapiro-Wilk ini cenderung sangat kuat untuk mendeteksi data yang nggak normal seperti itu. Sehingga kalau dibandingkan uji Shapiro-Wilk dengan Kolmogorov, sering ditemui di Kolmogorov dia normal, di Shapiro-Wilk dia nggak normal. Nah inilah kasusnya. Kalau kita lihat, di Kolmogorov dia normal karena di atas 0,05, di Shapiro-Wilk dia nggak normal, itu dia. Jadi sebaiknya kita menggunakan pendekatan yang mana? Di sini dia Andy Field menyarankan lagi. Kita lihat di sini. Nah, dalam jumlah sampel yang besar dia bilang uji normalitas ini cenderung menghasilkan hasil yang tidak normal. Ini can be significant tuh maksudnya bahasanya itu seringkali menghasilkan hasil yang nggak normal. Sehingga menurut si Andy Field itu coba diinterpretasi juga dengan pendekatan histogram. Jadi uji normalitas itu jangan juga terlalu percaya menggunakan pendekatan angka seperti ini. Ini kan pendekatan angka ya. Nah ini tadi juga harus dibarengi dengan pendekatan grafik, Kiki plot, histogram. Kadang datanya itu kalau dibuat ke dalam histogram, bentuknya itu udah normal, udah kayak gunung. Tapi ketika diuji dengan pendekatan angka, kayak Shapiro-Wilk, Kolmogorov, dia nggak normal seperti itu. Jadi ini kita bisa mempertimbangkan menggunakan pendekatan mana? Pendekatan angka atau pendekatan gambar seperti itu. Ini saran dari Profesor Andy Field, seperti itu dia. Ya. Jadi udah paham ya? Ternyata uji normalitas itu ada banyak metode. Ada Jarque-Bera, ada Kolmogorov, ada Anderson-Darling, dan masing-masing uji normalitas ini dia punya sifat tersendiri atau ada yang sensitif. Kayak Kolmogorov ini dia normal, tapi ketika pakai Jarque-Bera dia nggak normal. Ketika pakai Shapiro-Wilk dia nggak normal. Ketika pakai uji normalitas Anderson-Darling juga nggak normal seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa bandingkan dengan grafiknya. Seperti itu dia. Oke. Kemudian, nah ini dia. Beberapa kondisi yang tidak mengharuskan asumsi normalitas. Jadi nggak semua data itu harus berdistribusi normal seperti itu. Kenapa sih datanya harus berdistribusi normal? Kita berbicara tentang normalitas, itu berbicara lagi tentang metode statistika yang digunakan seperti itu. Kalau kita misalkan menggunakan regresi, misalkan teknik regresi linier atau menggunakan metode OLS, kalau di SPSS itu kan ada regresi ya. Seperti ini kan. Itu misalkan di sini regression, ini dia. Regresi. Kita bisa baca teorinya Gujarati, ya kan? Jadi kalau di teorinya Gujarati ini kan uji normalitas, ini kan. Jadi kalau jumlah datanya itu, if we are dealing with small sample, jika kita memiliki sampel dengan jumlah yang sedikit, katakanlah di bawah 100, asumsi normalitas ini itu memegang peranan penting. Jadi bukan menurut saya ya, menurut Gujarati, kalau jumlah sampelnya sedikit, katakanlah kurang dari 100, maka asumsi normalitas itu memegang peranan penting atau wajib dipenuhi. Kenapa? Karena nanti hasil dari uji T, uji F-nya itu menjadi nggak akurat. Nah, jadi tiap-tiap metode itu asumsi normalitas itu ada kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Jadi kalau jumlah sampelnya besar, asumsi normalitas itu
tidak perlu dipenuhi. Teorinya dari mana? Oke, kalau kita baca teorinya tentang normality misalkan, ini terakhir ya teori. Di sini normality. Ini kan kita mau cek halaman ini dia di independen nih. Ini misalkan di sini kita copy di sini. Nah ini dia. Jadi kita cek dulu. Ada teori yang mengatakan kalau sudah di atas 30 itu nggak perlu lagi dia. Ini tunggu ya. 30. Ini sampling distribution. Sampling, ini dia. Distribution. Kita cek dulu teorinya. Sampling distribution. Tunggu ya. Sampling distribution. Nah, ini dia kan. Usually define greater. Jadi ada teori mengatakan kalau pada teknik tunggu ya. Saya lupa halamannya berapa. Tunggu, saya ingin menunjukkan dulu supaya ini dia. Ini. Asumsi normalitas. Jadi dia bilang ini dia. Sampling distribution will tend to, distribusi sampling itu cenderung akan mengarah ke distribusi normal regardless, tanpa harus populasinya itu berdistribusi normal kalau sampelnya di atas 30. Jadi jadi ada teori kalau kita menggunakan teknik uji T independen atau uji T dependen gitu kan. Kalau sampelnya masing-masing di atas 30, maka asumsi normalitas itu tidak wajib dipenuhi. Kenapa? Karena distribusi samplingnya itu cenderung akan membentuk distribusi normal, sehingga hasilnya tetap akurat. Seperti itu. Teman-teman bisa baca detail lagi di buku ini. Teorinya ada, teman-teman tinggal baca saja, seperti itu dia. Ya, seperti itulah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.